Selamat pagi para siswa SMA MA kelas 10. Kita akan lanjut membahas matematika peminatan, soal-soal review bilangan eksponen. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita lihat soal-soal reviewnya. Yang pertama kita ambil dari USBN 2018 ya. USBN 2018. Ya. Bentuk sederhana. Jadi bentuk sederhana dari seperti ini. Itu apa? Yang mana? Ya kalau Anda lihat di sini semuanya pangkatnya positif ya. Jadi bilangan eksponen negatif harus hilang. Tentu kita satu-satu kan ngerjainnya. Yang pertama kita kerjakan dulu ini. Ya. Kita kerjakan dulu ini. Oke, kita kerjakan aja itu. Dipangkatkan min 1. Artinya apa? Bilangan pangkatnya kita kalikan min 1. Jadi ini setengah kali min 1. Ini 3/2 kali min 1. Jadi hasilnya adalah A pangkat min setengah. Gitu ya. Per B pangkat min 3/2. Oke. Kali ini ya. B per A min 1. Baru dipangkatkan min 1 ya. Oke. Dibagi B min setengah per A. A itu kalau tidak ada kata berarti A pangkat 1. Jadi yang saya kerjakan hanya ini ya. Nah, ini dulu yang saya kerjakan. Nih ya, ini. Sekarang ini dengan ini saya kerjakan. Ya. Saya kerjakan. Ini dengan ini ya. Baru nanti dipangkatkan min 1. Ya. Atau mau langsung juga boleh ya. Langsung aja boleh ya. Nanti aja terakhir ya. Jadi ini dipangkatkan min 1 aja. Jadi kalau nggak ada pangkatnya kita jadikan pangkat 1 ya. Jadi ini min setengah dipangkatkan min 1. Jadi min setengah kali min 1. Ini 1 kali min 1. Ini min 3/2 kali min 1. Ini min 1 kali 1. Oke. Gitu aja ya. Jadi hasilnya. Jadi ini A pangkat setengah ya. Ini A pangkat setengah. Nah begini. Ini B pangkat 1 kali min 1. Min 1. Per ini B pangkat hanya min jadi plus ya. Min 3/2 jadi 3/2. Min 1 jadi 1. Nah, gini ya. Dibagi kita rubah jadi kali boleh. Ya. Kita rubah jadi kali aja ya. Kalau kita rubah kali kan ini dibalik kan. A pangkat 1 di penyebut jadi A pangkat 1 di pembilang. Ya dibalik aja. Nah. Ya, jadi bagi dijadikan kali. Ini di pembilang, ini di penyebut. Apa ya gitu. Terus kita satukan aja ya sekaligus ya. Kita satukan sekaligus ya kalau Anda sudah mahir. A pangkatnya kita urus dulu. A pangkat setengah, A pangkat 1, A pangkat 1. Kalau Anda sudah tahu ini ya. Anda sudah tahu ini kalau ini udah aja ini coret aja, ngapain lagi dibagi kan A pangkat 1. Jadi di atas tinggal A pangkat setengah ya. A pangkat setengah. Nah begitu ya. Dibagi. Ya sudah hilang. Sekarang B. Sorry. B. Ini kan B-nya di bawah kan. Jadi kita bikin di bawah. Atau kita bikin di atas dulu lah ya. Biar gampang. B. Min 1. Kan begitu. Ini bagi ya. Jadi min 3/2. Ini juga bagi kan, di bawah kan, ini penyebut kan. Jadi min, tapi min setengah, hati-hati. Kan gitu. Jadi yang di bawah ini kalau dibawa ke atas, plus jadi min kan. Min jadi plus. Ya nggak apa-apa, sama aja sebetulnya sih. Ya. Oke, jadi A pangkat setengah kali B pangkat, nah ini. Ini kan min 1. Ya. Min 3/2. Ini min kali min plus setengah kan. Nah.
Jadi ini min 3/2 tambah 1 ini kan min 1. Min 1. Jadi min 2 ya. Nah, ini kalau kita hitung min 2 ini. Ya, ini min 1, min 3/2 tambah setengah. Min 3/2 tambah setengah itu min 1. Min 1, min 1, min 2. Ya udah, terus harus min 2-nya dibawa ke bawah. Jadi A pangkat setengah per B kuadrat. Ya, karena tidak boleh ada negatif. Karena dia di pembilang, dibawa ke penyebut. Begitu. Terakhir, A pangkat setengah itu artinya akar A per B kuadrat. Ya. Jadi jawaban D yang ini. Ya. Jadi ini hanya bagaimana sifat dasar dari bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ya, kemudian kalau dikali pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Ya, dan sebagainya. Oke, saya rasa Anda bisa ngerti ini ya. Berikutnya, urutkan 3 bilangan berikut sehingga makin membesar. Jadi ini ada 3 bilangan. Bilangan pertama 2 pangkat setengah, bilangan kedua 3 pangkat sepertiga, dan 6 pangkat seperenam. Kita diurutkan makin membesar, artinya yang paling kecil di kiri, ya tak? Yang paling kecil di kiri, yang paling besar di kanan. Bagaimana mengurutkannya ya? Gitu ya. Ini bagaimana mengurutkannya? Bilangan pokoknya nggak sama, gitu. Pangkatnya pun nggak sama, ya. Pangkatnya pun nggak sama. Jadi bagaimana caranya menyamakannya? Nah, cara satu-satunya yang paling mudah ya kita ibaratnya begini. Kalau ini ada bilangan 2, 3, 6, ya. Misalnya, Anda sudah tahu 2 lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 6. Anda sudah tahu kan? Ya enggak? Kalau saya pangkatkan yang sama, misalnya ini saya pangkatkan 2, ini juga saya pangkatkan 2, ini saya juga pangkatkan 2. Ya, ini bilangan positif loh ya. Bagaimana tandanya? Berubah enggak? Ya, artinya saya pangkatkan 2 pangkat 2 berapa? Jadi 2 pangkat 2 apakah tetap gitu ya? Kalau tetap berarti betul ya. 2 pangkat 2 kan 4, 3 pangkat 2 9, 6 pangkat 2 36. Tetap lebih kecil, ya. Jadi boleh dipangkatkan yang sama, tapi pangkatnya harus sama ya. Nah, ini 2, 3, 6, KPK-nya 6 kan ya. KPK-nya 6 ya. Jadi saya pangkatkan 6. Ini saya pangkatkan 6, ya. Ini saya pangkatkan 6. Baru saya lihat mana yang lebih besar kan? Ya, saya pangkatkan 6. Gitu. Maka ini hasilnya 2 pangkat 3. Gitu. Ini hasilnya 3 pangkat 2. Ini hasilnya 6 pangkat 1. 2 pangkat 3 itu kan 8. 3 pangkat 2 itu 9. 6 pangkat 1 6. Nah, terus saya urut dari kecil ya. Yang paling kecil 6 kan? 6 lebih kecil dari 8, lebih kecil dari 9. Nah, 6 ini asalnya dari mana? 6 pangkat seperenam. Jadi 6 pangkat seperenam. 8 ini asal dari mana? 2 pangkat setengah. Jadi lebih kecil dari 2 pangkat setengah. 9 ini dari mana? 3 pangkat sepertiga. Seperti ini. Ya. Jadi ternyata 6 pangkat seperenam ini adalah yang paling kecil. Yang kedua adalah 2 pangkat setengah. Dan yang terbesar adalah 3 pangkat sepertiga. Seperti itu ya. Dasar kita ini. Kan ini 2, 3, 6 bilangan positif. Kalau saya pangkatkan yang sama, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nggak berubah ya. Tetap aja lebih kecil. Jadi kalau kita pangkatkan yang sama, tanda tidak berubah. Nah, supaya saya bisa ngitung, saya harus bikin pangkatnya ini bulat. Ini setengah, sepertiga, seperenam. Udah saya pangkatkan 6 semua. Ya. Sehingga ini jadi 2 pangkat 3, ini jadi 3 pangkat 2, ini jadi 6 pangkat 1. Nah, ini kalau ini gampang saya bandingkan. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, 6 pangkat 1 6. Jadi 6 ini duluan, baru ini. Terakhir ini yang paling besar. Oke. Kita ke nomor 6. Ya. Ini soal UN juga ini. Saya cuma lupa tahun berapa. Ya.
Jadi kita buat soal UN-nya. Lupa tahun berapa. Nilai dari ini sih biasa. Rubahlah 8 ini jadi 2 pangkat 3. 81 ini 3 pangkat 4. 27 3 pangkat 3. 64 2 pangkat 6. Maka semua pangkatnya bisa hilang di pecahan. Oke? 8 kita rubah jadi 2 pangkat 3. 2/3. Min 81 kita rubah 3 pangkat 4. Pangkat 3/4 dibagi 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 ditambah 64 itu 2 pangkat 6 dipangkatkan 1/6. Maka ini sama dengan, Anda lihat ini ya, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, jadi hilang semua penyebutnya ya, hilang semua penyebutnya. Sehingga hasilnya ini 2 pangkat 2. Ini hasilnya 3 pangkat 3. Ini hasilnya 3 pangkat 2. Ini hasilnya 2 pangkat 1. Nah, dengan mudah kita hitung. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 3 itu 27. Per 3 pangkat 2 itu 9. 2 pangkat 1, 2. Nah, jadi kelihatannya per 11 ya. Jadi per 11 itu kayaknya D. Ya. Kemudian tanggal 2, 11 nggak ada lagi 11 kan, kecuali yang D. Ya, atasnya memang min 23. Oke, biasa aja. Nah, ini adalah soal SBMPTN ya. Nomor 8 ini. Ya, jadi sudah 8 soal kita buat ya untuk bilangan eksponen ini. Jadi kita ambil soal-soal yang mewakili. Tapi ingat, kita tidak tahu guru Anda, atau kalau Anda ulangan umum atau Anda ujian AKM, kita tidak tahu operasi apa yang dikeluarkan. Karena itu Anda bisa memiliki buku ini, Anda latihan sebanyak mungkin dari buku ini. Sekarang saya sedang mempersiapkan soalnya, ya, buku soalnya, ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa terbit, ya. Sama dengan fisika, karena saya harus komplit. Fisika sudah komplit, ya. Tinggal matematika dan kimia yang belum buku soalnya. Oke. Sekarang kita ke ini, soal SBMPTN 2016. Matematika dasar ya. Jadi ini anak matematika wajib, kalau di kita matematika wajib ini. Oke. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X kurang A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X tambah A pangkat min 3X berapa? Ya. Anda olah dulu ini, A pangkat 2X sama dengan 2 apa artinya? A pangkat 2X itu kan artinya A pangkat X pangkat 2. Nah, itu kalau kita kalikan kan 2X lagi balik. Nah, Anda kan sudah tahu kan, kalau misalnya A kuadrat sama dengan 4. A-nya berapa? Plus minus akar 4 kan? Tapi kita di sini anggap aja bilangan positif ya. Bilangan positif, jadi kita ambil plusnya saja. Ya. Jadi A pangkat X sama dengan apa ini? Akar 2. Ya kan? Sama dengan ini kan, A kuadrat sama dengan 4. Ya kan? Ini jangan dibaca. A kuadrat sama dengan 2. Berarti A-nya akar 2 kan? Jadi A pangkat X sama dengan akar 2. Ya, dari sini Anda sudah bisa tahu kan, A pangkat 5X itu kan A pangkat X pangkat 5. Gitu. Jadi kalau ini ini A pangkat 5X itu kan A pangkat X pangkat 5. Betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena A pangkat X akar 2. Udah tahu kan? Min ini A pangkat min 5X. Itu kan A pangkat X pangkat min 5. Ya enggak? Ya kan, min 5X. Yang bawah sama. Ini adalah A pangkat 3X itu A pangkat X pangkat 3. A pangkat min 3X itu adalah A pangkat X pangkat min 3. Sama kan? Kenapa saya bikin A pangkat X? Karena A pangkat X saya tahu akar 2. Masukkan aja sekarang akar 2. Jadi A-nya hilang kan? Jadi bilangan sekarang. Bisa saya hitung kan? Ini akar 2 pangkat min 5. Gitu kan ya? Per akar 2. Ini akar 2 kan? Akar 2 pangkat 3 ya kan? Ditambah ini akar 2. Akar 2 pangkat min 3. Seperti itu. Oke?
Sekarang kita lanjutkan di sini. Akar 2 pangkat 5. Nah, Anda lihat ya. Satu-satu lah. Akar 2 pangkat 5. Ya, Anda sudah tahu kan? Ini mah sama aja dengan akar 2 pangkat 4 kali akar 2. Ya enggak? Kan pangkat 5 bisa dirubah jadi pangkat 4 tambah 1. Pangkat 4 ini bisa keluar. Ya. Coba. Akar 2 kuadrat berapa? 2 kan? Ya kan? Jadi kalau akar 2 pangkat 4, ya 2 pangkat 2. Ya kan? Akar 2 kuadrat 2. Kalau akar 2 pangkat 4 ya 2 kuadrat. Jadi ini tuh 2 kuadrat. Ya toh? Ya, jadi 2 kuadrat. Akar 2. Jadi sama dengan 4 akar 2. Jadi akar 2 pangkat 5 itu 4 akar 2. Jadi ini tuh 4 akar 2. Nah. Akar 2 pangkat min 5. Yang ini, ya kan? Itu kan sama dengan kebalikan dari akar 2 pangkat 5. Betul nggak? Kebalikan. Kan katanya kalau pangkat negatif, dirubah ke pangkat positif, dia dipenyebut. Nah, ya toh? Jadi sama dengan akar 2 pangkat 5 apa tadi? 4 akar 2. 1/4 akar 2. Nah, jadi ini 1/4 akar 2. Ya kan? Akar 2 pangkat 3. Berapa akar 2 pangkat 3? Ya. Sama dengan akar 2 kuadrat kali akar 2. Kan begitu. Kan pangkat 3 bisa saya rubah jadi 2 dan 1. Akar 2 kuadrat itu 2. Jadi 2 akar 2. Ya. Ini akar 2, ini akar 2 pangkat 1 gitu loh. Jadi kalau akar 2 pangkat 3 itu kan akar 2 kuadrat tambah akar 2 pangkat 1. Akar 2 kuadrat itu 2. 2 akar 2. Jadi ini 2 akar 2. Yang satu lagi 1/2 akar 2. Kan kebalikan kan? Kalau pangkat min 3 itu kebalikan dari pangkat 3 tuh, kebalikan. Udah. Seperti ini. Nah, supaya mau menghitung ini kalikan aja. Supaya penyebutnya hilang. Dikalikan berapa? 4 akar 2 ya. Saya kalikan 4 akar 2. Ini saya kalikan 4 akar 2. Nah, begini. Berapa hasilnya? Jadi 4 akar 2 kali 4 akar 2 ya. 4 akar 2 kali 4 akar 2. Kita kelat aja kalau ada bingung. 4 akar 2 kali 4 akar 2. 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi hasilnya 32. Jadi ini kali ini tuh 32. Dikurang 1/4 akar 2 dikali 4 akar 2, 1. Nah, kelihatan 31 ya. 32 kurang 1, 31. Jadi kalau nggak D, A. Bedanya cuman kalau A 18, ini 9. Yang lain udah nggak mungkin ya. Karena 32, ini 33. Nggak mungkin ya. Sekarang yang bawah. 2 akar 2 kali 4 akar 2. Oke, di sini ya. 2 akar 2 kali 4 akar 2. Ya kan? 2 dikalikan 4, 8. Akar 2 dikali akar 2, 2. Jadi 16. Ini 16. Tambah 1/2 akar 2 kali 4 akar 2, 2. Ya, kan akar 2-nya hilang. 4 bagi 2, 2. Ya kelihatannya 18. Ya, jadi jawabannya 31/18. Seperti itu ya. Jadi perhitungan kita hanya sampai situ. Kalau ini klat ini. Nah, ini tuh klat. Supaya Anda ngerti hitungnya itu. Akar 2 pangkat 5 itu 4 akar 2 dari mana? Akar 2 pangkat 5 itu kan akar 2 pangkat 4 kali akar 2. Akar 2 pangkat 4 ya 2 pangkat 2. Kenapa? Akar 2 pangkat 2, 2. Kalau akar 2 pangkat 4 ya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Kalau akar 2 pangkat 3, akar 2 kuadrat kali akar 2. Akar 2 kuadrat 2. 2 akar 2. Ya, dan hasilnya ini. Kemudian supaya ini bisa bulat, penyebutnya kita hilangkan dulu. Kalikan, ini 4 akar 2, ini kita kalikan 4 akar 2. Ya. Sama aja kita kali 1 kan ini. Ini sama aja kita kali 1. Ini kali ini 32, ini kali ini 1. Ini kali ini 16, ini kali ini 2. Dapat. Ya. Jadi Anda harus banyak latihan soal menghitung.
akhirnya kita sampai ke soal terakhir, ya. Kita sampai ke soal terakhir, ya. Ini diambil dari SAT, ya. Scholastic Aptitude Test Amerika, ya. Itu biasanya soal standar untuk menguji kemampuan matematik seseorang. Ya, kalau di SMP dikenal dengan PISA dan TIMSS, ya. Itu sekarang yang melahirkan AKM, ya. Oke. Jika dinyatakan dalam eksponen positif AB pangkat min 1 per A min 1 min B min 1 ekuivalen dengan, nah ini sebetulnya mudah ya. Ini sih mudah ini ya. Yang agak sulit mungkin soal ini tadi kan. Ya ini mudah, tapi nggak apa-apa, ini sekedar tahu. Memang soalnya hanya 1 menit ya. Jadi bagaimana ngerjakannya? Di sini aja ya. Gimana ngerjakannya? AB min 1 per A min 1 min B min 1. Ya. Ya sebetulnya kita bikin seper juga nggak apa-apa, kita kebawakan juga nggak apa-apa ya. Ini kita kebawakan ya. Kebawakan. Jadi hasilnya A per A min 1 min B min 1 kali B min 1 kalau ke bawah kan jadi B. B pangkat 1. Nah, begini ya. Jadi kalau pangkat negatif dibawa dari pembilang dibawa ke penyebut, pangkat negatif jadi pangkat positif. Terus kita kalikan kan. Ini kita kalikan, ini kita kalikan. Ya. Hasilnya adalah A per A min 1 kali B dikurang B min 1 kali B min 1 pangkat 1 ya. Nih, B min 1 kali B pangkat 1. Itu adalah B pangkat min 1 tambah 1. B pangkat 0. B pangkat 0 itu 1. Oke, seperti ini. Kemudian, supaya A min 1 ini nggak ada, ya, maka kita kalikan aja dengan A. Gampang sebetulnya soal ini kan. Ya. Lebih mudah kalau kita kalikan. Kenapa? Karena ini kalau kita kalikan A jadi 1 kan. A min 1 kali A jadi 1. Jadi A min 1 kali A ini 1. Jadi ini sisa B. Terus 1 kali A. Yang atas A kali A kuadrat. Nah begini kan. Jadi jawaban D. Ya. Jadi pertama B min 1 dari pembilang dibawa ke penyebut. Supaya B-nya jadi nggak ada negatif lagi nih. Kalau kita kalikan kan A min 1 kali B. Ini. B min 1 kali B pangkat 1 ya 1. Terus untuk menghilangkan A min 1. Pembilang saya kalikan A, penyebut saya kalikan A. Sama aja saya kali 1. A dikali A kuadrat. Ini A min 1 kali A. 1 kan? Jadi A min 1B kali A adalah B. Ya. Jadi ini A min 1B kali A kan begini. Ini dengan ini tuh 1. Jadi 1 kali B. B. 1 kali A. Dapat jawabnya D. Ya. Jadi seperti itu. Ya, saya rasa perjumpaan kita di part 2 ini tentang sifat bilangan eksponen mudah-mudahan dengan 8 soal ya. Ini soal ke-7 tadi ini. Seperti urutannya beda, harusnya ini dulu baru ini. Jadi 8 soal ini mudah-mudahan cukup mewakili Anda sehingga Anda bisa memahami bilangan eksponen. Kalau Anda kurang memahami, perhatikanlah video ini secara perlahan-lahan, dipotong-potong dan diulang-ulang. Itu enaknya kalau belajar di video bisa diulang-ulang ya. Sehingga karena sering diulang Anda akan hafal dengan otomatis ya. Sebetulnya orang yang hebat itu adalah orang karena dia sering berlatih berulang-ulang. Pemain basket kayak Michael Jordan bisa memasukkan bola ke ring dengan mata tertutup karena dia sudah sering. Sehingga feelingnya sudah touch ke sana.
Saya rasa Anda juga harus begitu. Jadi tidak ada orang yang kurang pandai atau pandai. Semuanya pandai. Hanya bedanya yang pandai itu tekun. Dia kalau tidak ngerti dia terus berusaha untuk mengerti dengan mengulang. Sementara yang kurang pandai biasanya malas. Kalau sudah sekali dia nggak bisa menyerah. Ya, jadi makin sulit Anda justru harus mempunyai semangat yang makin kuat untuk mengulang terus sampai Anda menguasainya. Demikian sekali lagi bagi yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan video yang akan kita load setiap hari. Terima kasih, saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.